Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang seputar hutan Papua ya. Ada berita yang dilansir oleh CNN.com ya, tentang hutan Papua yang gundul ya, dan ini ada pernyataan dari KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, saya bacakan langsung saja. KLHK soal potret gundul hutan Papua, konsensi sejak era SBY. Ya, jadi ini eh, klaim bahwasanya hutan gundul di Papua ini eh, disebabkan oleh era pemerintahan SBY ya. Padahal kalau kita melihat pemerintahan itu bisa saja mengalami kesalahan dalam hal kebijakan, tetapi tidak bisa langsung dipersalahkan ya. Harus menunjukkan data dan kalau memang benar ya harus saling membantu atau memperbaiki ya dalam hal pemerintahan itu. Baik, kita langsung saja baca. Jakarta, CNN Indonesia, KLHK soal potret gundul hutan Papua, konsensi sejak era SBY. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK buka suara soal perbandingan foto satelit NASA yang diambil pada 2001 dan 2019. Potret tersebut memperlihatkan hutan Papua yang semakin gundul karena deforestasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah mengatakan potret tersebut merupakan lahan konsesi sawit PT Dongin Prabawa di Kabupaten Merauke pada Papua pada 2009. Konsesi ini diberikan pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS Kaban di era Presiden SBY pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektar atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta, kata Nunu dalam keterangan tertulisnya, Minggu 14 November. Nunu berpendapat dua foto satelit NASA itu tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun, apalagi tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintahan Jokowi. Nunu lantas menunjukkan foto liputan satelit secara series mulai 2009, terhitung sejak pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan. Dalam foto yang Nunu tunjukkan, pada 2009 tutupan hutan di Papua masih hijau, namun tutupan hutan tersebut mulai berkurang sejak 2011 dan semakin berkurang setiap tahunnya. Ia menuturkan deforestasi terjadi pada 2011 sampai 2016. Dan gambaran itu jelas membuat persepsi publik yang tidak tepat, ujarnya. Dengan data itu, Nunu menilai tidak relevan jika menyimpulkan wajah hutan Papua gundul akibat deforestasi dengan melihat dua foto satelit 2001 dan 2019, lantaran luas izin konsesi yang diberikan era SBY tersebut adalah seluas setengah DKI Jakarta. Ya. Sehingga tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi, katanya. Sebelumnya hasil dari perbandingan foto satelit NASA yang diambil pada 2001 dan 2019 menunjukkan kawasan hutan Papua selama 2 dekade terakhir mengalami deforestasi hingga 750.000 hektar dan dalam 18 tahun terakhir. Peneliti penginderaan jauh NASA David Gaveu menyebut angka tersebut merupakan 2% dari keseluruhan wilayah hutan Papua. Ya, itu ya beritanya. Jadi apa
yang bisa kita sampaikan bahwasanya kesalahan ya terhadap masalah hutan gundul itu sebenarnya tidak bisa disalahkan dari satu pemerintahan ya, pemerintahan sebelumnya misalnya, karena ini ulah pemerintahan sebelumnya. Karena memang kalau kita main salah-salahkan antar pemerintahan, maka pemerintahan yang lalu mungkin juga akan menyalahkan pemerintahan sebelumnya ya, dan begitu seterusnya. Dan yang terjadi itu adalah saling menyalahkan gitu. Tidak ada proses untuk memperbaiki kondisi ya. Padahal kita ketahui bahwasanya dalam pemerintahan yang baru ya, dalam pemerintahan yang baru itu harusnya memberikan perbaikan ya, jika lingkungan hutan itu yang dicapai oleh pemerintah sebelumnya itu buruk, ataupun apa yang dilakukan deforestasi itu sangat masif misalnya. Karena tujuan dari terbentuknya pemerintahan itu adalah memperbaiki lingkungan hidup ya, bukan malah memperbanding-bandingkan antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain ya. Toh apa yang ada dalam kebijakan satu kementerian itu kan kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Kalaupun terjadi deforestasi ya, ataupun kerusakan hutan akibat konsesi ya, ya seharusnya dalam hal ini Kementerian LHK itu haruslah ya, minimal harus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap konsesi yang diberikan ya. Jangan sampai konsesi yang diberikan itu malah menimbulkan deforestasi yang lebih parah ya. Dan kalaupun ada klaim bahwasanya deforestasi itu yang terjadi pada pemerintahan sekarang ya, misalnya hanya sedikit ya, misalnya 5%, pemerintahan sebelumnya 10% ya. Sebenarnya ya, apa yang ada sekarang itu totalnya yang terjadi adalah deforestasi sebanyak 15% gitu. Bukan 5% pada saat sekarang. Karena apa yang dilakukan kebijakan menteri itu dalam hal ini LHK ya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah satu kebijakan gitu, kebijakan yang dulu. Dan seyogianya memang pemerintah yang sekarang harusnya memperbaiki ya, memperbaiki kebijakan dahulu yang salah ataupun yang kurang ya. Misalnya tentang sekarang ya, konsen kita tentang lingkungan sama ya, bagaimana menjadikan lingkungan hidup itu ya tetap terjaga ya, jangan sampai merusak lingkungan ya, karena memang hutan itu sangatlah menjadi sandaran dalam kelestarian lingkungan hidup ya. Di situ ada banyak hewan yang bergantung di sana ya. Dengan adanya hutan yang lebat itu akan menahan air hujan sehingga tidak terjadi banjir. Meskipun nanti terjadi deforestasi ya, minimal pemerintah itu harus menggalakkan reboisasi ya, reboisasi yang sangat ketat ya, sehingga dalam hal ini memang tidak boleh saling menyalahkan, tetapi saling memperbaiki dalam hal kebijakan ya. Dan memang dalam hal ini memang masalah paling berat saat ini adalah climate change ya, perubahan lingkungan, perubahan cuaca. Makanya dengan adanya deforestasi ya, pemerintah sekarang harusnya lebih
concern ya untuk menjaga hutan ya, menjaga hutan sekaligus itu juga berpengaruh terhadap masalah banjir yang terus-menerus di daerah yang hutannya lebat misalnya, dan itu menjadi keharusan dari pemerintah ya. Jadi kalau ini dilepas ya, ataupun ada dalam hal statement dari LHK atau Kementerian Lingkungan Hidup yang berkutat dalam hal perbandingan ya, perbandingan pemerintah yang sekarang dan yang dulu, itu tidak akan memberikan solusi ya, malah akan menjadikan PR baru ya. Tetapi yang lebih baik adalah bagaimana kedepannya ya, pemerintah itu kalaupun sudah parah dalam hal deforestasi ya harus memperbaiki ya, misalnya melakukan pengetatan konsesi ya, jangan sampai konsesi yang diberikan itu malah merusak lingkungan, ataupun melakukan reboisasi yang bisa untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Agar kalau kita melihat ya, kecenderungan sekarang kan dunia ini semakin panas ya, dengan adanya climate change, perubahan cuaca yang tidak menentu ya, dengan banyaknya industri, dengan panasnya bumi ya. Kalau kita tidak jaga bumi ini dengan hutan yang lebat ya, ataupun dengan proses reboisasi yang ketat, atau malah kita justru merusak dengan deforestasi, maka itu akan merugikan kita semua justru. Jadi ini masalah kesadaran buat pemerintah ke depan, bagaimana seharusnya pemerintah itu tujuan utama bukan memperbandingkan pemerintah satu dengan pemerintah yang sebelumnya, tetapi lebih kepada bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga kelestarian hutan ya. Karena hutan untuk kedepannya ini adalah warisan yang akan dinikmati oleh anak cucu kita, itu warisan yang akan menjadi akan menjadi kesehatan ya, dalam hal menciptakan udara segar dan jauh untuk mengatasi masalah iklim global yang sekarang cenderung panas ya. Jadi seperti itu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya, seputar masalah deforestasi hutan gundul di Papua. Saya Rahmat Romdoni, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.